Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengatur website kita ya, website sekolah yang kita miliki. Yang pertama adalah bagaimana memasukkan berita atau artikel atau info-info kegiatan beserta dengan foto ya. Untuk itu langkah pertama adalah kita masuk dulu ke alamat websitenya ya. Ya. Oke. Silahkan ketik alamat websitenya, kemudian slash ya, garis miring wp min admin. Oke. wp kemudian tanda minus kemudian admin. Silahkan di enter ya. Oke, setelah muncul loginnya ya seperti ini, silahkan dimasukkan username-nya dan passwordnya. Kita buka juga dulu ininya ya, website yang sudah tampil ya, yang aslinya. Oke, seperti ini. Kita akan mengganti beberapa elemen yang ada di sini ya. Di antaranya adalah kita akan mengedit berita yang ada di sini. Dan juga nanti mungkin menambah berita ya, menambah info. Menambah info lainnya ya. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah sudah masuk sampai di sini adalah kita masuk ke menu post ya. Menu post kemudian all post. Nah, ini adalah berita atau artikel atau info kegiatan yang sudah kita masukkan sebelumnya. Yang ini nih. Nah, yang ini. Untuk mengeditnya, kita bisa langsung menyorot ya judulnya, kemudian di situ kita pilih menu edit. Nih, oke, kita pilih di ini menu edit, diklik aja ya. Oke, klik. Ini kita close. Ya, nah di sini kita bisa mengedit tulisannya ya. Ini bisa kita langsung edit. Ya, ini silakan dihapus. Silakan dihapus semuanya. Misalnya dihapus semua. Silakan diblok semua kemudian delete. Kita bisa memulai lagi menulis, misalnya pada tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun sekian, sekolah mengadakan acara malam bina iman dan takwa yang biasa disebut mabit. Kita enter lagi ya, garis baru kita enter ya. Kegiatan ini rutin dilakukan 1 bulan 1 kali. Oke, saya tidak memperpanjang lebar. Nanti Bapak Ibu bisa sendiri mengatur ini ya. Nah, untuk memformat tulisan ini, kalau ini nggak bisa diformat ya, karena ini judul. Nah, kalau mau diganti judulnya juga bisa ya, langsung klik aja, tinggal dihapus ya. Oke. Nah, kalau untuk isi beritanya kita bisa atur ya formatnya dengan cara kita klik ya tulisannya. Di sini ada pilihannya mau rata tengah, mau rata kiri, mau rata kanan ya, atau mau rata kiri. Kemudian di situ juga kita bisa tebalkan ya, kita bisa tebalkan. Nah, ini pilihannya. Oke. Kita bisa merubahnya sebagai list ya, seperti ini, atau seperti ini dengan angka. Bisa juga kita jadikan quote ya, seperti ini. Jadi istilahnya itu paragraf penting ya. Oke. Atau kita bisa
Kalau mau kembali itu kita bisa menggunakan Ctrl Z ya, seperti biasa ya, Ctrl Z. Oke. Nah, kalau mau ditambahkan foto dalam artikel atau berita ini, itu caranya adalah kita bisa memilih ini, kan? Sorry sebentar ya. Oh, kita memasukkan fotonya, kita enter dulu ya, kita enter dulu, kemudian pilih dari sini. Nah, atau juga bisa dari sini, sama aja ya. Oke. Bisa dari sini atau bisa dari sini. Oke. Kita pilih, klik, kemudian di situ ada pilihannya banyak ya, ada image, dari sini udah biar mudah. Oke, ini ada gambar ya, ada cover, ada gambar, galeri. Ini galeri maksudnya kayak foto berjejer gitu ya. Sedangkan kalau cover ini dia tunggal, nanti bisa diberi teks di tengahnya ya, seperti ini. Nah, mungkin kita coba aja kali ya. Kita klik cover. Nah, kemudian kita bisa masukkan gambarnya dengan cara klik media library ya. Kalau fotonya sudah ada. Kalau fotonya belum ada, fotonya nggak ada di sini, kita bisa upload ya dengan cara upload file. Jadi select file. Nah, silahkan dicari di komputernya ya. Kalau nggak ada bisa download dari internet dan sebagainya. Mungkin saya masukkan mungkin yang ini ya contohnya. Masukin. Oke, nanti muncul di sini. Oke, kalau nggak mungkin kita ambil aja foto kegiatan yang lain ya. Misalnya pendukungnya. Misalkan kegiatan itu fotonya banyak ya. Jadi mungkin kita masukin ini, kemudian oh sorry, karena ini foto cover jadi fotonya kita cuma bisa satu aja ya. Nanti kalau yang banyak itu bisa pakai galeri. Nah ini bisa dikasih tulisan ya di atasnya ya. Misalnya belajar menjadi pribadi yang bertakwa. Saya begitu ya. Oke. Nah, fotonya ini juga bisa kita atur apakah di fullkan di halaman atau cuma di tengah-tengah. Ini covernya ya. Bisa kita taruh. Bisa kita pilih nih full width ya. Full width itu berarti dia nanti atau kita lihat aja dulu ya sementara hasilnya seperti apa. Kita bisa dengan cara mengklik menu preview ini. Klik preview. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Nah, ini seperti ini nih hasilnya. Nih, seperti ini hasilnya ya. Ini previewnya ya. Oke. Kita bisa kembali ke sini ya. Oke. Kalau mau ditampilkan fotonya lebih kecil, ya kita balikin aja. Ini menjadi jangan full ya, tapi wide width ya. Seperti ini. Kita preview lagi. Sama aja pertanyaannya. Oke. Ya, oke. Setelah itu mungkin kita tambah lagi di bawahnya koleksi foto ya. Kalau menambah, kalau ini hanya tunggal, oke ini mungkin bagusnya ditaruhnya di paling atas tadi, di paling awal kali ya, paling awal sebelum ada tulisan. Ini mungkin kita pindahin aja ya. Kita pindahin. Oke, ke bawah. Nah ini, tinggal diklik-klik ini ya, diklik-klik aja ininya ya, pindah ke bawah. Oke, kalau sudah coba kita review lagi deh, review lagi. Oke. Sekarang jadi ke bawah ya. Tapi kok ini ada yang ini? Coba kita lihat. Oh iya, ada yang masih ini. Oke. Oke, kita preview lagi. Sip, udah ya. Nah, nanti bisa dilanjut di bawahnya ya, tambah lagi tulisan. Ini tinggal di enter aja nih. Nah, jadi kalau di enter itu dia akan membuat paragraf baru. Kalau masih lanjut di sini ya, klik di dalamnya aja, terus lanjut di sini. Oke, seperti itu. Nah, mungkin setelah ini kita kasih koleksi gambar di sini ya, gambar kegiatannya. Misalnya beritanya sudah selesai gitu. Nah, paling bawahnya kita mau kasih beberapa foto galeri dari kegiatan yang sudah dibuat ini ya.
Nah, langkahnya adalah sama, bisa dengan dari sini atau dari sini juga nggak apa-apa ya. Kita pilih, pilihannya adalah galeri ya, galeri foto. Atau mungkin ada eh, ceramahnya atau ada rekaman suaranya ya, itu bisa menggunakan audio. Kita pilih ini aja, coba. Oh ya, supaya lebih cantik mungkin kita batasin dengan garis dulu ya. Kita kasih garis dulu. Pilihannya adalah kita kasih garis ya, garis pembeda ya. Pilihannya bukan di command block tapi di, sebentar ya, kita cari dulu. Nah ini separator ya. Kita pilih, klik. Nah, ini separatornya udah muncul ya. Kita bisa atur di sini mau warnanya merah bisa, mau warna lain silahkan klik custom color ya. Kemudian stylenya mau full atau mau standar ya, seperti ini full. Kalau ini hanya tengah-tengah saja, kalau ini titik-titik ya, titik 3 ya, ada pilihannya. Oke, saya lebih suka pakai ini deh, sorry ini tengah-tengah. Oke, kita buka coba di advance. Oke, kembali ke dokumen ya, baru kita kasih di bawahnya adalah, mungkin kasih tulisan dulu ya, galeri kegiatan marbit. Nah, judulnya ya, kita enter. Setelah kita enter, kemudian kita masukin koleksi fotonya ya, pilih galeri ya. Oke, kemudian kita ambil dari media library. Kalau belum ada, bisa langsung upload ya. Kita klik media library. Nah, misalnya foto galerinya itu, kalau foto galeri itu bukan satu foto aja ya, bisa banyak foto. Misalnya saya masukin aja misalnya foto ini sama foto ini. Ya, 2 foto aja dulu ya. Nanti kalau mau dibanyakin, tinggal diupload lewat sini ya. Oke. Nah, tadi yang kita pilih adalah 2 foto ini ya, ini dan ini. Kemudian kita langsung create new gallery. Setelah kita pilih fotonya, kita pilih create new gallery. Oke. Kemudian insert galeri. Kalau mau dikasih caption ya, caption itu maksudnya apa namanya, keterangan di bawahnya ya. Bisa kita kasih. Oke. Marbit 1. Kemudian insert galeri. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kita coba preview lagi ya sebelum kita terapkan ya. Tadi ini kita hapus dulu. Ini kita preview dulu. Oke. Nih hasilnya ya. Ini tadi kita masukin. Oke. Ini spacernya. Oh, ini mungkin ditaruhnya di tengah-tengah sini ya. Biar lebih cantik. Nah, ini galerinya. Oke, untuk itu kita coba ubah lagi. Ini tulisannya kita taruh tengah ya. Pilih align center, taruh tengah. Mungkin kita tebalin juga ya. Seperti itu. Mungkin agak besar aja ya. Oke. Saran kali ya. Ya, sip. Sudah ya. Oke, setelah itu kalau sudah selesai semuanya, dirasa sudah oke, sudah fix, langkah terakhir adalah kita publish atau kita terbitkan sekaligus disimpan. Nah, karena ini artikel atau beritanya sudah dibuat duluan, alias kita mengedit, maka pilihannya adalah update di sini. Kalau beritanya baru, itu pilihannya adalah publish. Oke, setelah ini kita akan coba bikin berita baru supaya lebih paham. Oke, bagaimana langkah-langkahnya. Untuk itu kita update dulu yang ini ya, yang sudah ada sebelumnya, kita update aja. Oke, setelah itu kita kembali ke sini. Nah, untuk melihat hasilnya silahkan buka di tab baru
buka tab baru ya, buka tab baru, kemudian panggil alamat webnya seperti ini. Oke, kita lihat yang mana tadi yang kita ubah. Ini ya, yang mabit ya. Kita klik. Nah, sudah jadi. Oke, beritanya. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Langkah selanjutnya adalah membuat berita baru. Bagaimana caranya? Silahkan ke sini ya, ke new. Kalau mau cepat ya, di sini ke new, post. Atau bisa juga dari sini menu post seperti ini, nanti pilih add new. Atau dari sini, sama aja ya. Oke, kita klik. Ya, kita beri judulnya, misalnya penerimaan siswa didik baru apa tuh? PSB aja dah, 2020 tahun pelajaran 2020-2021. Oke, ini judulnya ya, judulnya. Kemudian kita isi beritanya di sini dengan cara klik aja. Nah, sekarang langkah pertama mau diisi apa? Misalnya kita isi brosur aja dulu ya, diisi brosur. Kalau isi brosur berarti kita pilihnya adalah boleh menggunakan cover, boleh menggunakan image, gambar. Kalau mau langsung sekalian juga bisa pakai galeri. Tapi kita coba pakai image aja lah. Tadi cover kita sudah ya, galeri juga sudah, sekarang image. Image itu berarti gambar tunggal. Oke, kita klik image. Kita ambil, nah bedanya kalau image itu dengan tadi sebelumnya. Kalau image kita pilih, kita bisa mengambil dari Google gambarnya. Bisa langsung mengcopy aja alamat gambarnya. Misalnya begini ya. Kita memasukkan gambar, misalnya gambarnya Mr. Bean ya. Contoh aja contohnya ya. Gambar, kita pilih gambar. Ini misalnya. Nah, kita bisa, kita klik kanan. Kemudian kita pilih. Ini sebenarnya bisa ya. Tapi saya biasanya lebih suka pakai buka gambar. Di tab dulu. Nah, seperti ini. Setelah itu kita copy linknya ini. Yang ini. Kita copy. Kita sorot. Kemudian Ctrl C. Atau klik kanan salin ya. Kemudian kita masukin di sini. Insert from URL. Nah, tinggal di paste di sini. Ctrl V. Seperti itu. Lalu kemudian ini. Nah, muncul kan? Ini kalau kita ngambil dari Google ya. Atau dari Facebook juga bisa sebenarnya ya. Dari Facebook juga bisa. Tinggal copy aja lamanya. Kalau sekolahnya punya fans page, punya halaman ya, grup, kemudian di situ punya koleksi fotonya, bisa menggunakan fasilitas image ini. Tapi sayangnya fasilitas image ini dia tidak bisa tidak bisa banyak foto sekaligus ya. Hapus saja ini karena gambarnya bukan ini yang mau kita pakai ya. Oke. Jadi kita pilih image, kemudian kita pilih dari media library. Karena kita sudah upload kemarin brosurnya, kita pilih media library. Ini ya. Oke. Bukan ini dulu. Ya, kita select. Oke. Terus di bawahnya tambah lagi gambar ya. Gambar yang kedua, image lagi, media library lagi, karena sudah ada sebelumnya. Tadi ini maduan ya. Ya, bebas aja lah ya. Oke. Silahkan disesuaikan nanti. Image lagi. Media library. Kalau belum ada fotonya bisa di-upload ya dari sini. Klik aja ini, terus pilih select file. Kemudian filenya ditaruh di mana nanti tinggal dipilih.
ini sudah ada, maka saya tinggal memilih hanya gambarnya ya. Oke. Nah, sudah jadi semua ininya. Terus yang terakhir tambah keterangan di bawahnya. Bikin klik paragraf. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kontak nomor. Nah, dikasih nomor HP sini misalnya 08123456. Nah, ini HP bohong-bohongan aja ya. Oke. Mungkin ini ditebalin aja ya, ditebalin supaya ini. Kemudian bisa hurufnya dibesarin dengan cara klik di sini ya. Mungkin mediumnya, medium, kasih paragrafnya di tengah seperti itu. Oke. Nah, jadi ya. Setelah itu kita, nah kalau sudah jadi semuanya, tinggal kita pilih publish. Tapi kalau mau dilihat dulu tampilannya seperti apa sebelum kita tampilkan, kita bisa memilih preview. Kita pilih preview ya. Nanti hasilnya seperti apa. Oke, ini judulnya. Kemudian, nah ini isinya. Ini tadi kita buat. Oke. Oke, seperti itu. Kalau sudah sesuai, kalau ada yang mau diedit jadi edit dulu. Tapi kalau sudah selesai, oke, tinggal kita pilih publish. Ya. Oke, ada yang kelewatan ya, ada kelewatan. Kalau kita lihat tadi di sini, ini judulnya hanya ada tulisan ya. Nah, sebenarnya kita bisa memberi di sini itu gambar. Bisa kita beri gambar di sini. Tapi sebentar ya, kita coba dulu ya. Caranya adalah kita pilih sebelah kanan ini ada menu Featured Image. Nah, ini kita klik. Artinya kita akan memberikan gambar sampul ya di sini. Jadi nggak hanya kosong begini. Kalau kosong begini, ya ini jangan diisi ya. Ini jangan dipakai. Featured Image ini dikosongkan. Tapi kalau misalnya di sini mau diisi gambar, itu kita bisa mengaturnya melalui Featured Image ya. Nah, kita klik ya. Nah, misalnya kita taruh mana? Foto yang mana mau dipakai ya. Terserah aja ya, misalnya saya pakai foto yang ini udah nggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya harusnya yang berhubungan ya. Berhubungan dengan PPDB ya. Atau mungkin ini aja dah. Nah, ini. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita preview dulu ya. Preview dulu ya. Preview. Nah, nanti muncul di sini muncul fotonya ya. Oke, seperti itu. Lebih keren kayaknya ya. Caranya adalah tadi dengan cara memilih Featured Image. Kalau mau diganti tinggal klik ini ya, remove Featured Image ya. Atau replace juga bisa. Kemudian pengaturan lanjutnya adalah ini kita hilangkan aja ya. Kalau komen sama ini hilangkan aja. Kalau sudah semuanya tinggal kita publish. Klik lagi sekali publish sampai muncul keterangan seperti ini. Post publish. Nah, sekarang coba kita lihat hasilnya. Ini kita tutup. Semuanya kita buka lagi. Ya, MADD. Kita lihat, geser ke paling bawah. Nah, ini sudah. Ini lewat. Kita klik, coba. Oke, sudah muncul ya. Kemudian langkah yang terakhir adalah membuat artikel atau kegiatan berdasarkan kategori kegiatan. Nah, ini penting. Kenapa penting? Karena nanti kita bisa menampilkan berita-berita atau informasi-informasi berkaitan dengan sesuai dengan kategori. Caranya adalah masih di sini ya. Kalau ini sudah ketutup, misalnya udah ketutup gitu ya. Nah, bisa kita edit ya.
Oke, misalnya kita ada di sini ada artikel atau berita penerimaan baru, ada malam ini, ada di, ini misalnya kita bikin kategori seperti ini. Ini kategorinya adalah kategori PSB. Ini adalah kategori kegiatan OSIS misalnya. Ini kegiatan biasa ya. Kemudian ini juga kegiatan biasa. Kita bikinkan sesuai dengan kategorinya. Misalnya begini. Jika misalnya di sekolah itu ada organisasinya pramuka, misalnya ada PMR-nya atau ada OSIS-nya misalnya, itu nanti bisa masing-masing organisasi itu dibikinkan beritanya sesuai dengan kategorinya. Misalnya berita ini beritanya OSIS, berita ini beritanya sekolah. Ya, kalau sekolah itu kan misalnya kegiatan guru-guru, kemudian kegiatan rutin sekolah, ya misalnya semester, misalnya sosialisasi apa gitu ya. Kemudian misalnya ulangan harian, pokoknya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Tapi kan ada juga nanti kegiatan di situ yang kegiatannya bersifat organisasi di dalam sekolah, misalnya OSIS. Nah, maka itu perlu dibikinkan kategori. Nah, supaya kategorinya itu rapi, kita buatkan saja ya. Caranya adalah dari menu sini ini ada kategori. Nah, kita klik ya kategorinya ya. Kita bikin aja dulu di sini kategorinya ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada saya buatkan kategori ya. Tapi nggak apa-apa, kita hapus saja dulu. Hapus semua dulu kategorinya. Oke, kita pilih delete, nanti kita atur ya, apply ya. Oke. Nah, ini uncategories ini adalah sebenarnya kategori bawaannya ya, atau standar daripada aplikasi ini. Nah, kita ubah saja, misalnya kita kasih kategori misalnya info sekolah. Ini juga info sekolah. Diklik update ya. Oke, sudah ya. Nah, sudah selesai, kita bikin kategori baru, klik lagi kategori. Oke, kita bikin baru di sini. Nih, misalnya kegiatannya OSIS ya. Selaknya juga OSIS disamakan aja nggak apa-apa. Kemudian kita masukin ke add new kategori. Nah, ini udah muncul. Tambahin lagi, misalnya PMR. Misalnya kalau ada PMR ya. Ini selaknya juga PMR. Oke. Klik lagi. Kemudian ada misalnya OSIS. Apa ya? Kalau ada grup nasid atau apa ya boleh dimasukin aja di situ. Sudah OSIS sudah. Oh, sudah OSIS ya. Pramuka misalnya. Pramuka. Ini pramuka juga. Sudah. Oke, ini sudah kita ada kategori pramuka, PMR, OSIS, info sekolah. Ya, nah sekarang bagaimana caranya agar masing-masing berita yang ada di sini, bentar ya kita lihat. Masing-masing berita di sini itu sesuai dengan kategorinya. Kita atur ya. Misalnya berita ini kategorinya beritanya yang berhubungan dengan OSIS. Berita ini berhubungan dengan info sekolah secara umum. Misalnya contoh berita tentang semester itu kan adalah berita sekolah ya. Nah, kalau misalnya ada kegiatan apa itu api unggun, nah itu kan kegiatan pramuka misalnya. Ada kegiatan donor darah misalnya, berarti kan PMR. Ada kegiatan misalnya pemilihan ketua OSIS atau misalnya sumbangan kegiatan donasi apa gitu, bencana apa gitu. Nah, berarti kalau kegiatannya dihandle oleh OSIS berarti menjadi berita OSIS. Nah, di aplikasi website sekolah ini juga bisa nanti dibikinkan akun masing-masing organisasi itu sehingga mereka bisa memposting sendiri berita yang mereka punya. Atau beritanya diserahkan ke admin saja ya supaya lebih lebih selamat ya. Nanti kan ada beritanya bisa kita pilah-pilah yang mana yang layak tampil ataupun yang mana tidak perlu tampil.
lanjut dulu. Oke, ini sudah jadi kategorinya. Sekarang kita masuk lagi ke beritanya supaya dihubungkan dengan kategorinya. Caranya adalah kita klik all post, menampilkan semua berita ya. Oke, sebenarnya ini bisa diganti menjadi bahasa Indonesia semua ya. Cuma saya udah terlanjur ya, nanti kita ulang aja ya. Oke, nah caranya bagaimana memasukkan berita-berita ini sesuai dengan kategori? Langkahnya adalah cukup mudah, tinggal kita edit saja. Klik edit. Yang kita lakukan adalah kita ke sebelah kanan, di situ ada kategoris. Kita klik kategoris. Nah, udah, tinggal kita pilih sesuai dengan kategorinya. Nah, karena ini standarnya info sekolah ya. Tapi kita bisa ganti sebenarnya. Kalau kategorinya mau dibikin lebih dari satu bisa, misalnya berita itu berhubungan juga dengan OSIS atau pramuka, bisa seperti ini aja. Nah, berarti berita ini juga berhubungan dengan OSIS, berhubungan juga dengan info sekolah. Gitu ya. Kalau berhubungan semuanya ya bisa diklik semuanya, gitu. Berarti ada 4 kategori ya. Kalau kategorinya nggak ada di sini, nggak ada di sini, bisa langsung tambah di sini. Tuh, add new kategori. Misalnya PSB ya, panitia siswa baru gitu. Sudah, kita klik lagi langsung add new kategori. Nah, karena berita ini khusus untuk PSB, maka ini kita pilihnya info sekolah dan PSB saja. Seperti itu. Atau PSB saja, info sekolah nggak masuk. Tapi baiknya sih supaya saling berkaitan ya, beritanya banyak itu dikaitkan aja, misalnya PSB dengan info sekolah, ini kan memang relevan ya. Kalau PSB dengan OSIS ya relevan juga nanti ketika ada kegiatan MOS misalnya, itu kan biasanya melibatkan OSIS ya, itu bisa juga diinikan. Oke, setelah itu tinggal diupdate, otomatis nanti beritanya sudah masuk kategori info sekolah dan PSB. Apa pentingnya sih kategori ini? Sangat penting ya. Jadi nanti begini, kita buka ini ya, kita buka website sekolahnya, kemudian kita klik beritanya. Nah, di sebelah kanan itu ada kategori. Jadi orang bisa langsung melihat berita itu berdasarkan kategori, misalnya info sekolah. Yang tampil itu ini. Misalnya PSB. Nanti yang tampil harusnya sih cukup satu ya beritanya, cuman ini doang. Kalau info sekolah semuanya, karena tadi kita linkkan juga ke info sekolah. Nah, seperti ini. Kalau PSB saja, maka ini saja yang tampil. Jadi kita bisa menampilkan berita sesuai dengan kategori, intinya begitu ya. Ya, mungkin seperti itu ya caranya untuk memasukkan berita, kemudian mengedit berita, menambah gambar ke berita. Oke. Kemudian mengatur kategori. Demikian tutorial kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Kalau ini sudah selesai, kita bisa keluar dari sini ya, logout. Ya, saya ulang lagi, untuk masuk ke halaman editing berita di website sekolah, kita bisa memanggil alamat sekolahnya, kemudian seperti ini alamat sekolahnya ya, kemudian garis miring WP tanda penghubung admin, kemudian enter. Nanti muncul halaman untuk masuk ke pengaturan website. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.